Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita boleh ketemu kembali. Ya, kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan biarlah kiranya firman ini akan menjadi satu kekuatan bagi kita, penuntun, penolong bagi kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya supaya akan mengurapi hamba-Mu, supaya akan mengurapi setiap mereka yang mendengar, yang menyaksikan. Sehingga firman itu benar-benar akan tertanam di dalam hati kami. Firman itu akan jatuh di tanah yang baik dan bertumbuh dan berbuah, menjadi berkat bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, kami tidak akan menyembah selain Yesus. Sekali lagi, kami tidak akan menyembah selain Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus adalah satu-satunya penebus atas segala dosa-dosa kita. Darahnya yang menyucikan dosa-dosa kita, dan belur-belurnya yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Oleh sebab itu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi satu kekuatan bagi kita. Kita tidak akan menyembah selain daripada Yesus. Nah, saya membagikan menjadi 5 bagian khotbah saya pada hari ini. Yang pertama, yaitu mengasihi Allah atau mengasihi Yesus, ya, mengasihi Allah atau mengasihi Yesus, sama seperti kisah di dalam Daniel, ya, bagaimana Daniel dan Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka adalah anak-anak muda yang sejak muda mereka sudah mengasihi Allahnya dengan kasih yang luar biasa. Saya mengambil dari satu ayat saja di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, dalam kisah ini kita tahu bahwa Raja Nebukadnezar sedang mencari anak-anak muda, ya, untuk dipersiapkan bekerja di istana, dan mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang mempunyai keturunan yang baik, ya, dan mereka salah satunya adalah Daniel dan 3 orang temannya, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Saudara, raja berketetapan supaya mereka mempunyai tubuh yang sehat, mempunyai kecerdasan, ya, dan kemudian mereka diberikan makanan dan minuman raja, ya, anggur dan segalanya, ya saudara, dan itu diberikan kepada mereka. Tetapi satu hal yang kita baca di dalam Daniel 1 ayat 8 tadi, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, dari kisah ini kita melihat bahwa Daniel begitu mengasihi Allahnya. Daniel begitu mengasihi Allah sehingga dia tidak mau menajiskan dirinya. Dia mau menguduskan dirinya dengan menuruti ketetapan-ketetapan daripada Allah, ya, yang berlaku pada waktu itu tentunya. Saudara, ini yang menjadi satu pelajaran bagi kita. Firman Tuhan sendiri di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37. Di sana dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara, dari sini kita melihat bahwa Tuhan benar-benar menghendaki, Yesus menghendaki setiap orang-orang yang sudah percaya kepada Dia, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, supaya dia benar-benar mengasihi Tuhan
mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Dikatakan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Bahkan di ayat yang lain dikatakan segenap kekuatanmu. Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Mari kita mau mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hidup di dalam kekudusan. Kita tidak mau menajiskan diri kita dengan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang berdosa, yang menyakitkan hati Tuhan, yang mendukakan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan demikian. Kita mau mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan juga dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 dan 16. Di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara, firman Tuhan dengan jelas menekankan, hendaklah kamu menjadi kudus. Tuhan benar-benar menginginkan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan kita, ya, dengan segenap jiwa kita, yaitu dengan hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sudah memberikan Roh Kudus, ya, Rohnya Dia sendiri untuk menyertai kita supaya kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya, saudara, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hidup menjaga kekudusan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Bahkan di ayat yang lain dikatakan, nanti kita akan ketemu, Daniel juga orang yang suka berdoa. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, Tuhan menghendaki agar kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan selalu menjaga hidup kudus dan suka berdoa. Puji nama Tuhan. Inilah bagian yang pertama. Mari saudara, kita mau benar-benar mengasihi Tuhan kita, karena Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Dia sudah lebih dulu mengorbankan nyawanya, ya, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Bagian yang kedua, saudara, ya, bagian yang kedua, pencobaan Tuhan izinkan datang. Sekali lagi, pencobaan Tuhan izinkan datang. Saudara, bukan berarti kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita hidup dalam kekudusan, kemudian kita tidak akan menghadapi pencobaan. Bukan, saudara. Tidak. Tuhan tidak mengajarkan demikian. Tuhan tidak mengingatkan demikian. Tetapi saudara, Tuhan mengizinkan justru ada pencobaan datang di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Daniel di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, ini merupakan satu pencobaan yang dihadapi oleh Daniel pada waktu itu, ya. Satu pencobaan yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, kawan daripada Daniel. Daniel nanti juga menghadapi yang sama, saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi satu pencobaan, ya. Raja Nebukadnezar membuat satu peraturan, harus menyembah, sujud menyembah patung emas yang dibuat. Tetapi sekali lagi, Sadrak, Mesak, dan Abednego menunjukkan bahwa dia benar-benar mengasihi Allahnya, sehingga dia tidak mau menyembah patung yang dibuat dari emas itu. Saudara, karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang layak disembah, Allah lah yang menciptakan isi dunia ini, yang mengasihi dia, sehingga itulah yang menjadi penyembahan bagi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sama juga dengan apa yang dialami oleh Daniel di dalam Daniel pasal 6
ayat 8 sampai dengan 10 di sana dikatakan, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali Tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Daniel pasal 6 ayat 8 dan 10. Saudara, pada waktu itu Daniel sama-sama dengan Sadrak, Mesak dan Abednego, dia benar-benar mengasihi Allahnya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mau hidup di dalam kenajisan, dia menjaga kekudusan, dan sehingga akhirnya dia dipromosikan menjadi satu jabatan, dan kemudian menimbulkan keirian dari pejabat-pejabat yang lain, sehingga mereka berusaha untuk menjatuhkan Daniel, yaitu dengan membuat peraturan supaya menyembah kepada Raja Darius pada waktu itu. Tetapi sekali lagi Daniel mengasihi Allahnya. Daniel tidak mau menyembah selain daripada menyembah Allahnya. Oleh sebab itu Daniel dia harus menghadapi satu pencobaan yang sangat berat pada waktu itu. Tetapi dia menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Allahnya. Saudara, firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 di sana dikatakan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, sekali lagi, di saat kita sebagai anak-anak Tuhan, di saat kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita mau menunjukkan kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau terus berusaha menjaga kekudusan, kesucian hidup kita. Saudara, Tuhan juga izinkan kita menghadapi pencobaan. Mungkin barangkali saudara yang sakit, dan saudara sudah berdoa, bertahun-tahun bahkan sudah berdoa. Kemudian saudara juga sudah pergi ke dokter, tetapi saudara, mungkin Tuhan belum mengizinkan saudara untuk mengalami kesembuhan. Bisa saja terjadi seperti itu, saudara. Tidak juga sembuh, padahal sudah ke dokter, padahal sudah berdoa. Saudara, Tuhan izinkan kadang-kadang kita mengalami hal yang seperti itu. Atau mungkin saudara mungkin sedang berdagang, mungkin begitu berdagang, saudara sedang berjualan, tetapi mengapa usaha saya kok sepi sementara di tempat lain ramai? Saudara, Tuhan izinkan kadang-kadang itu terjadi, saudara. Tuhan izinkan kadang-kadang kita mengalami seperti itu. Padahal kami sudah berdoa, kami sudah terus berusaha dengan berbagai macam cara, tetapi kenapa dagangan saya juga sepi padahal sementara yang lain pada ramai? Puji nama Tuhan. Tuhan izinkan kadang-kadang hal-hal seperti itu. Mungkin juga saudara pada saat saudara ingin menjual sesuatu, mungkin rumah atau tanah, saudara sudah berdoa, saudara sudah tawarkan ke sana sini, tapi Tuhan izinkan kok belum laku juga. Tuhan izinkan kita melewati pencobaan dan pencobaan. Namun saudara, bagian yang ketiga, saudara, ini sesuatu yang luar biasa yang menjadi satu pelajaran bagi kita, yaitu saya memberikan satu subjudul, miliki iman yang luar biasa. Bagian yang ketiga, miliki iman yang luar biasa. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18.
Saya senang apa yang dikatakan mereka. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, pada waktu Sadrak, Mesak dan Abednego dia tidak mau menyembah patung emas itu, maka dia dimasukkan di dapur perapian yang menyala, yang panasnya dilipatkan menjadi 7 kali lipat. Sementara yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego yang dalam terikat tubuhnya, sampai mereka sendiri yang mengangkat itu adalah orang-orang yang kuat, mereka sendiri sampai terbakar. Artinya apa? Begitu panasnya, raja begitu murkanya, sehingga panasnya dibuat 7 kali lipat dengan harapan supaya Sadrak, Mesak dan Abednego dapat segera mati terbakar. Saudara, puji nama Tuhan. Saya senang dengan apa yang dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Puji nama Tuhan. Nah, demikian juga dengan apa yang dikatakan oleh Daniel di dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Pada waktu dia tidak mau menyembah sujud pada raja, maka dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi saudara, Daniel berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, baik Sadrak, Mesak dan Abednego maupun Daniel, dia tetap menunjukkan dia tetap mengasihi Allahnya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mau menyembah selain daripada Allahnya yang sudah menciptakan isi dunia ini, yang sudah terlebih dahulu mengasihi dia. Saudara, ini bisa saja terjadi kepada kita. Seperti tadi saya katakan, mungkin saudara saat ini sedang mengalami sakit, saudara sedang mengalami sakit dan sementara saudara sudah berobat ke dokter, saudara sudah berdoa, tetapi saudara juga belum mengalami kesembuhan. Mungkin ada orang lain yang menawarkan, datang ke sana saja, ada dukun yang pintar, yang banyak orang sembuh. Saudara, itu bisa saja terjadi, saudara. Tetapi mari kita mau belajar seperti apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, kita akan katakan, aku tidak akan menyembah atau berobat ke tempat yang lain, aku tidak akan meminta pengobatan dari tempat yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Selain saya datang ke dokter saja, saya tidak akan minta kepada orang pintar, kepada orang dukun. Walaupun saya mungkin tidak sembuh, saya tetap percaya bahwa Yesusku pasti akan menolong aku. Yesus punya banyak cara untuk menolong kita. Amin, saudara. Iman yang seperti ini yang harus dimiliki saudara. Mungkin juga saudara, tadi saya katakan, saudara mungkin punya usaha, jualan, mungkin dagang. Dan kemudian saya katakan tadi, kok yang lain lari sementara aku daganganku kok sepi, Saudara, mungkin ada orang yang menawarkan, datang ke orang itu aja, itu orang pintar yang bisa memberikan pelaris, yang bisa membuat usahamu laris. Saudara bisa berkata, aku percaya Tuhanku sanggup menolong aku. Kalau toh Tuhanku tidak mengizinkan warung ini laris, saya percaya Yesus punya rencana yang lain buat saya. Artinya apa, saudara? Kita tetap tidak mau meninggalkan Yesus.
Iman kita harus memiliki iman yang luar biasa, yang tidak tergoyahkan. Walaupun kita mengalami pencobaan yang sulit mungkin saudara. Haleluya, saya percaya pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan. Saudara, seperti tadi saya katakan juga, mungkin saudara sedang mau menjual rumah atau tanah saudara. Saudara sudah berdoa, saudara sudah tawarkan ke sana ke sini, tetapi juga itu belum laku-laku juga. Mungkin ada yang menawarkan, oh datang ke orang pintar itu, dia bisa membuat supaya tanahmu, rumahmu cepat laku. Saudara, mari kita mau tetap mengasihi Tuhan. Aku percaya Tuhanku sanggup menolong saya. Kalau toh Tuhanku tidak menolong, ya barang saya, tanah saya, rumah saya ini supaya cepat laku, saya percaya Yesus sanggup menolong dengan cara yang lain. Sebab saya percaya Tuhan punya banyak cara untuk menolong anak-anaknya. Saudara, inilah iman yang luar biasa. Iman yang harus kita miliki. Kita tidak terpengaruh walaupun orang-orang sekitar kita berusaha mempengaruhi kita, dunia berusaha mempengaruhi kita. Tetapi mari tetap miliki iman yang teguh. Seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan, oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, Tuhan sengaja izinkan, tadi saya katakan pencobaan datang. Ya, Tuhan mau melihat apakah kita masih tetap menyembah, percaya kepada Yesus saja, tidak ditambah-tambah yang lain. Apakah kita masih tetap memiliki iman hanya kepada Yesus saja? Tuhan mau izinkan semua pencobaan itu terjadi supaya kita tetap teguh iman kita hanya kepada Yesus saja. Kita hanya menyembah Yesus saja, kita hanya memuji Yesus saja, kita hanya mengagungkan Yesus saja, bukan yang lain, bukan orang pintar, bukan apa yang ditawarkan oleh dunia. Iman kita hanya tertuju kepada Yesus saja. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel, walaupun mungkin bentuknya berbeda, ini bisa terjadi kepada kita anak-anak Tuhan. Nah, bagian yang keempat, Tuhan akan perintahkan malaikatnya untuk menolong kita. Sekali lagi, Tuhan akan perintahkan malaikatnya untuk menolong kita. Ya, ini juga dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dan juga Daniel. Dalam Daniel pasal 3 ayat 25 sampai dengan ayat 27 dikatakan, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa atau malaikat maksudnya. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Saudara, perhatikan, saat Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tadi saya katakan orang-orang kuat yang mengangkat mereka, ya, karena panasnya mereka yang mengangkat sampai mati pada waktu itu terbakar. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan dalam keadaan terikat semua ke dapur api perapian itu. Dan apa firman Tuhan katakan? Ya, raja dan juga yang lain, pejabat-pejabat melihat, loh, kenapa di situ kok tiba-tiba bukan 3 orang lagi, bukan Sadrak, Mesak, dan Abednego saja, tetapi ada satu yang katakan seperti anak dewa, itu adalah malaikat.
Malaikat yang diperintahkan oleh Tuhan melindungi anaknya yang tetap memiliki iman percaya kepada dia. Maka Tuhan perintahkan malaikatnya untuk menjagai supaya Sadrak, Mesak dan Abednego tidak terbakar oleh api sedikit pun. Saudara, puji nama Tuhan saudara. Malaikatnya diperintahkan oleh Tuhan untuk menolong Sadrak, Mesak dan Abednego yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang hidup di dalam kekudusan, yang hidup di dalam kesucian. Saudara, puji nama Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Daniel. Di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-23 di sana dikatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuhanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudara, Daniel mengalami hal yang sama. Dia harus dimasukkan ke dalam gua singa, ya. Dan pada waktu itu saudara, singa yang saya percaya singa itu dalam keadaan yang lapar. Pada waktu Daniel dimasukkan, Daniel tidak disentuh sedikit pun oleh singa-singa itu. Karena apa? Dikatakan Allah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Saudara, puji nama Tuhan. Malaikat-malaikat diperintahkan untuk menolong orang-orang yang sungguh-sungguh ya menjaga hidup di dalam kekudusan, sungguh-sungguh menyembah hanya kepada Tuhannya. Maka malaikatnya diperintahkan untuk menolong mereka. Saudara, saya ingin ingatkan di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat 14. Firman Tuhan ini kalau saudara baca dari atas saudara, itu sedang berbicara tentang perikop tentang malaikat saudara. Ya, sekali lagi dalam Ibrani pasal 1 ayat 14. Firman Tuhan ini begitu indah saudara, dikatakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Artinya malaikat-malaikatnya adalah roh. Ya, sekali lagi, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan. Wah, yang harus memperoleh keselamatan. Siapa itu? Ya kitalah, orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah disucikan dosa-dosanya oleh darah Yesus. Saudara dan saya adalah orang yang harus memperoleh keselamatan. Dan roh-roh yang melayani, yaitu malaikat-malaikat yang di sorga, diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Artinya apa saudara? Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi. Tuhan Yesus sangat-sangat menghormati kepada orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budinya, dan senantiasa hidup di dalam kekudusan. Malaikat-malaikat surga sudah dipersiapkan untuk diutus menolong anak-anaknya yang mengalami kesulitan, yang membutuhkan pertolongan, akan diperintahkan untuk menolong. Sama seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Daniel. Saya percaya saudara, apapun pencobaan yang saat ini yang Tuhan izinkan yang terjadi saudara, Tuhan akan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menolong kita. Mari kita tetap hanya menyembah kepada Tuhan Yesus saja. Seperti judul dari khotbah saya, ya, kami tidak akan menyembah selain kepada Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya sangat percaya, bukan hanya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, roh penolong yang akan menolong kita, tetapi juga malaikat-malaikatnya dipersiapkan untuk menolong anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Nah, bagian yang kelima, bagian yang terakhir, agar Tuhan dimuliakan. Ya, agar Tuhan dimuliakan. Puji nama Tuhan. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 28 sampai ayat 30 di sana dikatakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya
dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara, saya membayangkan Raja Nebukadnezar pada waktu itu adalah raja yang sangat-sangat bengis, saudara. Ya, sedikit-sedikit dikatakan penggal-penggal, ya, dan rumahnya dirobohkan, ya, menjadi timbunan puing. Artinya, saudara, dia benar-benar sangat raja yang sangat bengis, saudara. Tetapi, saudara, pada saat Raja Nebukadnezar melihat bagaimana pertolongan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka dia perintahkan siapa yang menghina, siapa yang menghina menghina Allahnya, mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Saudara, artinya, saudara, ini menjadi satu berkat. Tuhan dipermuliakan. Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu itu dipermuliakan. Raja yang bengis terkenal bengis, dan juga para pembesar yang ada, mereka berubah begitu melihat Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego menolong mereka dengan luar biasa, memerintahkan malaikatnya untuk menolong mereka. Sama seperti apa yang dialami oleh Daniel. Daniel pasal 6 ayat 27 dan sampai 29. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Saudara, Tuhan dipermuliakan. Ada satu perintah yang diberikan oleh Raja Darius pada waktu itu, ya. Orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Oh, haleluya. Tuhan dimuliakan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhannya dan menjaga kekudusan hidupnya. Bukan hanya itu saja, saudara, tadi dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel mendapatkan satu promosi, ya, mendapatkan satu kedudukan yang lebih tinggi. Ini membuktikan bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhannya dengan sungguh-sungguh, yang hidup di dalam kekudusan, di dalam kesucian, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan memerintahkan malaikatnya untuk menolong kita, dan dia akan mempromosikan kita, ya, sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Mari, saudara, mereka, ya, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka menghormati Allahnya, ya, sehingga dikatakan orang harus takut dan gentar pada Allahnya. Daniel juga. Kita harus tetap memiliki iman yang teguh, saudara. Mari, saudara yang sudah disucikan dosa-dosa kita oleh darah Yesus, mari kita memiliki iman yang teguh hanya kepada Yesus saja. Kita tidak akan menyembah selain hanya pada Yesus saja, yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, mengorbankan nyawanya bagi kita. Saudara, haleluya. Saudara, supaya apa? Supaya Tuhan Yesus juga dipermuliakan, dan supaya orang boleh datang kepada Yesus dan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kehidupan kita yang memiliki iman yang teguh, kehidupan kita yang senantiasa menjaga kekudusan kesucian, maka itu akan menjadikan satu kesaksian bagi orang lain. Tuhan dipermuliakan dan akan membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Saudara, ayat yang terakhir yang ingin saya ingin tambahkan, saudara,
Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Roma pasal 8 ayat yang ke-18, ya, sudah sering kita dengar. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, mari kita tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Ya, di saat pencobaan datang, jangan sampai kita terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dunia. Kita tetap memiliki iman yang teguh. Saya percaya Yesusku sanggup menolongku dengan berbagai macam cara. Kalau toh Tuhan tidak menolong saya percaya tidak sebanding penderitaan yang saya alami ini, tidak sebanding persoalan yang saya alami ini, dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga yang mulia. Saudara, mari. Tuhan mau supaya kita memiliki iman yang teguh. Tuhan mau supaya kita terus menjaga kekudusan, kesucian hidup kita. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hidup di dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami boleh belajar akan kehidupan Sadrah, Mesak, dan Abednego dan Daniel, di mana mereka memiliki iman yang teguh kepada Allahnya, yang tidak mau menajiskan dirinya, yang hidup di dalam kekudusan. Dan saudara, kami melihat bahwa pertolongan Allah dinyatakan bagi mereka, mujizat Allah dinyatakan bagi mereka, sehingga Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, kami yang hidup di dalam zaman saat ini Tuhan, di mana kami sudah menikmati kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menebus segala dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan kami juga sanggup menolong kami dengan berbagai macam cara. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap anak-anaknya yang hidup di dalam kekudusan, yang hanya menyembah kepada Tuhan Yesus saja, yang tidak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dunia di sekitar ini, yang akan berusaha mempengaruhi. Tuhan, terima kasih. Biar kiranya Roh Kudus, Roh Penolong itu juga akan menolong kami. Dan kami juga bersyukur ada malaikat-malaikat di surga yang dipersiapkan untuk menolong kami yang harus diselamatkan, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, biar melalui kehidupan kami, yang kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang kami menjaga kekudusan kesucian hidup kami, kehidupan kami akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan Tuhan dipermuliakan, dan akhirnya akan membawa banyak orang untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah firman-Mu ini benar-benar akan tertanam di dalam hati kami. Firman-Mu ini Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, siapapun yang mendengar Tuhan, lawat mereka, jamah mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini lemah imannya Tuhan, karena mereka mengalami sakit penyakit, atau mereka sedang berusaha tetapi mengalami kegagalan. Mari Tuhan, biar melalui firman ini mereka akan dibangkitkan, dikuatkan. Mereka akan datang hanya kepada Yesus saja. Yesus yang mempunyai berbagai macam cara untuk menolong anak-anaknya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan pengumuman, ya, karena ini sudah menjelang Natal. Kita akan mengadakan Natal, ibadah Natal pada tanggal 25, yaitu kalau tidak salah hari Jumat mungkin ya, hari Jumat. Dan kemudian itu Natal, ibadah Natal bersama-sama, ya, jam 6 pagi. Dan kemudian perayaan Natal akan kita laksanakan hari Minggu tanggal 27 Desember jam 5 sore. Nah saudara, berdoa supaya semua kegiatan baik ibadah Natal maupun perayaan Natal ini dapat dihadiri, ya, oleh semua jemaat, dari mulai anak-anak sampai orang tua, ya, tetapi tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan, tetap memakai masker, ya, tetap harus cuci tangan, tetap harus menjaga jarak. Kita akan persiapkan tempat ini di sini dan di halaman gereja. Kita akan siapkan supaya bisa menampung semua jemaat dengan jarak
yang tidak sama seperti biasanya sebelum COVID-19. Saudara, dan yang kedua saudara, kita tahu bahwa dalam waktu dekat ini, dalam bulan November ini juga gereja kita akan mengadakan baptisan air. Ya, ada 4 orang yang sudah mempersiapkan dirinya untuk mengikuti baptisan air. Mari kita doakan bagi saudara yang masih belum dibaptis, saudara punya kerinduan, masih bisa ada kesempatan. Silakan bisa menghubungi sekretaris gereja untuk bisa mengikuti baptisan air. Puji nama Tuhan. 2 buah pengumuman itu yang ingin saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.